Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala ma la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkesempatan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhsin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya. Insya Allah termasuk kita yang selalu taat, patuh, istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Agus Komarujaman akan memandu jalannya acara Kasuling Porkomas Sabtu 6 Desember 2025, 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah di Masjid Al-Muhsin RW 02 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu seluruh jamaah Porkomas, termasuk Ibu Muslimah Porkomas, Majelis Taklim, kader PKK yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Munjirin S.Sos MSI. Alhamdulillah beliau hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat juga guru kita Syekh Akbar Muhammad Batur Rahman MAG. Beliau akan menyampaikan tausiah dan pencerahannya kepada kita. Mudah-mudahan tentunya ada guna dan manfaat untuk kita semua dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan mengambil tema merajut ukhuwah dalam bingkai imaniyah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Pembina Porkomas Bapak Haji Sutoto, yang terhormat Bapak Nurul Gulam DMI Jakarta Timur, yang terhormat Bapak Camat Durensawit Bapak Pring Sutanto APMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Andri dan Pak Ian. Terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Bapak Lurah Malakasari Bapak Sudarna SIP MSI beserta jajarannya, lurah baru kita ya Bapak dan Ibu ya. Yang terhormat Ketua DMI Cabang Durensawit Bapak Kiai Haji Tobri Hasan, yang terhormat Ketua Porkomas merangkap Ketua DKM Al-Muhsin Bapak Insinyur Haji Purnama Surya beserta seluruh pembina dan penasehat dan pengurus Porkomas, para ketua DKM Yayasan Masjid Semalakasari, para ketua RW, LMK, RT dari RW 1 sampai RW 10, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan. Mengawali acara ini mari kita lafalkan bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan dan simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Rasid Firdaus dengan surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 14. Kepada Saudara Abdul Rasid dipersilakan. أعوذ بالله
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi yang membacakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu
Selanjutnya menginjak kepada acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Munisib kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini karena nikmat iman Islam, kesehatan, hidayah, cuaca yang telah diberikan pada Allah kita, sehingga insya Allah acara kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama saya hormati para jamaah Forkomas, bapak dan ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih pada kehadiran pada pagi hari ini. Yang lebih utama saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Munjirin yang telah hadir, Bapak Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, Bapak Wakil Camat Pak Andri dan stafnya, Bapak Lurah kita yang baru, Bapak Sudarna dari DMI Wali Jakarta Timur, Bapak Nurul Gulam yang saya hormati, dan Pak Tobri dari Kenyamatan. Bapak pembina, tadinya Pak Batir Nasir mau datang, beliau ada kegiatan di Sumatera karena musibah, diwakili oleh Pak Toto yang saya hormati. Bapak pembina dan yayasan kami, Pak Gozali, Pak Nana, Pak, kemudian Bapak-bapak DKM Masjid Selebang Lakasari, Bapak-bapak RW, RT, LMK yang pada hadir pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Ini inisiator Pak Wali Kota pertemuan hari ini, ya. Beliau mengajak kita dapat dari Syekh kita ini. Dari mana Syekh kita? Dari Tasikmalaya. Bukan main. Saya ucapkan terima kasih Pak Wali Kota atas inisiatif dan usulannya dalam kegiatan di Forkomas yang pertama kali ini, ya. Kemudian saya hormati, saya terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman dari Tasik akan menyampaikan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pak Hakim Saiman yang mendampingi Pak Syekh, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini inisiatif Wali Kota yang baru pertama kali di Forkomas terlaksana yang begini. Mudah-mudahan lain kali kita tidak lagi. Kedua, terima kasih lagi Pak Wali Kota, beliau sangat konsen memberi infak buat Forkomas. Yang kedua kalinya nih, sekarang buat Baitul Mukminin tidak hanya hadir, tapi beliau tadi saya minta menyampaikan sambutan, tidak perlu katanya, yang penting kajian ustaz. Terima kasih Pak Wali Kota, memang diferensiat sekali Pak Wali Kota ini. Kedua, di Forkomas itu kita punya Forkomas peduli. Oleh karena itu kami di Al-Muhlisin sambung pada hari ini akan kita sampaikan untuk membantu
keluarga kita, negara kita yang musibah di Sumatera. Jadi infak terbaik dari Bapak Ibu yang tadi nanti akan kita ambil ke keliling itu akan kita infakkan buat musibah di Sumatera. Oleh karena itu berikan yang terbaik dari Al-Mukhlisin, kami serahkan ke sana, dan juga dari Peduli Forkomas juga akan mengeluarkan sebagian dari kasnya untuk bantuan ini. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan ibu-ibu yang telah menyiapkan kegiatan hari ini silaturahim bersama kita, bersama juga nanti kami harapkan para ulama dan umarok bersilaturahim sambil keliling nanti ya dengan bapak-bapak ibu-ibu sehingga kita makin baik dan makin mengenal. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak pengurus Al-Mukhlisin yang telah menyiapkan ini yang ketiga kalinya ini. Terima kasih banyak donatur maupun yang melaksanakan ini. Saya rasa ini aja yang saya mau sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Purnama Surya sebagai Ketua DKM Al-Mukhlisin, beliau merangkap sebagai Ketua Forkomas Malakasari. Baik hadirin yang dirahmati Allah, tadi sudah sampaikan bahwa hasil dari sunduk kita, infak kita hari ini akan didonasikan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mudah-mudahan infak terbaiknya terkumpul hari ini. Demikian juga dari Peduli Forkomas dan tentunya dari Al-Mukhlisin juga. Baik, menginjak kepada acara sambutan berikutnya, yaitu sambutan pembina Forkomas kepada Bapak Haji Sutoto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi waktu sama Pak Agus cuma 2 menit. Padahal yang harus saya sebut pada informan saja sudah ada 39. Berarti setelah menyebut yang terhormat, habis itu Waalaikumsalam selesai. Bapak dan Ibu, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka dimanya panjang. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Munjiri SSTMC, Wali Kota Jakarta Timur, yang belum setahun Pak ya, sudah banyak hadir di Malakasari. Alhamdulillah, kata Pak Camat Pak Kle, yang sering mengunjungi lurah banyak, bukan hanya yang paling banyak Malakasari. Alhamdulillah Pak. Dan kebetulan beliau adalah aktif. Kalau diundang insya Allah hadir, kecuali kalau ada kegiatan lain. Dan mungkin Pak Wali, salam hormat dari Pak Raja Nasir, karena beliau hari ini harusnya dan mewakilkan saya. Salam hormat karena beliau sedang berada di daerah Sumatera. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Akbar Muhammad Fatul Rahman SAG, penizin Pak Kiai. Kemudian Bapak Kle Sukanto sama Dewan Sawit yang hari ini katanya sedang ada pendidikan dan diwakili oleh Pak Wakil Camat Sinman. Kemudian Bapak Sukarna, ini sudah ada Bapak kandung Pak. Selama ini Bapak Tiri ada 3 bulan Pak ya. Sekarang sudah ada Bapak kandung di Malakasari, alhamdulillah Pak. Kemudian Bapak Kiai Haji Nurul Bulang, Kiai DKI Jakarta Timur, Pak. Kemudian Bapak Toprias
perhiasan adik saya. Wah, di orang tua saya, dia yang selalu kalau berkomas selalu memberikan nasihat-nasihatnya. Kemudian Bapak dan Ibu Ketua DKM Semangkasari dan mohon izin juga yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak memberikan rasa hormat tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kalau saya sebutkan satu-satu sudah lewat dari 2 menit. Hari ini sangat luar biasa Pak, mohon izin bahwa saya datang ke Pak itu mengalami hambatan di depan. Itu macet karena ada wadah ibu bapak hadir di depan. Terus kemudian parkiran juga sudah penuh. Alhamdulillah tidak ada kesempatan. Dan ini ada satu bentuk kalau almunisin yang ada kajian subuh, memang kata orang tidak ada matinya. Itu Pak, itu kalau di depan ada konter makanan itu hampir 21 konter, kurang 11 hingga 10. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Mas itu, Izin Pak Wali itu lahir tanggal 12 November tahun 2000. Iya, jadi sekarang sudah hampir 23 tahun. Tepatnya tanggal 17 Ramadan 1424 Hijriah. Kegiatannya memang sebagai waktu kebetulan Pak Wali di daerah Makassari ini selain tempat ibadah Islam itu hampir tidak ada, tapi dan tinggal semacam Pak Wali. Wah, ada 28 masjid di Makassari, masjid dan musola itu hampir kebetulan saja pada waktu ada pembagian pembangunan wilayah di Malaka itu dulu ada kelurahan Malaka dibagi 2, Malaka Jaya dan Malaka Sari. Kebetulan Malaka Sari ini dibagi berdasarkan jalan delima dan seterusnya sehingga bukan delima terate yang arah kiri itu 100% masjid, yang sebelah kanan itu selain muslim ada juga ada sedikit Buddha atau apa. Jadi alhamdulillah, makanya Pak Batir Nasir waktu itu membuat yang namanya Khataman Al-Quran untuk menggiatkan kita. Ekspektasinya adalah membuat Makassar ini kampung Al-Quran. Kegiatan Wakomas yang diketahui adalah Khataman Al-Quran dan Tadabbur Alam, khususnya ibu-ibu. Tahun lalu itu ibu-ibu ke Sisarwa itu ya. Nah, rencana tahun ini sudah ada dananya, sudah ada kendaraannya. Insyaallah kita akan melaksanakan Tadabbur Alam. Ibu-ibu siap? Mohon izin Pak Lurah, mohon izin Pak, itu rencananya akan kita lakukan Tadabbur Alam di BKT Pak. Baik, serasa demikian sudah lewat. Sekali lagi salam hormat buat Bapak
Ya entah isinya berapa ya silakan yang terbaik ya, jadi lebih mempermudah lagi. Baik, selanjutnya kita ke tausiah dan doa langsung yang akan disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman SAG, akan mengambil tema merajut ukhuwah dalam bingkai imaniah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kepada Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Tafadhol Mas'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Timur Bapak Munjirin, pengurus, para tokoh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama hidupkan hati. Nabi menyebutnya qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Terutama di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk setiap diri kita hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan mempererat ukhuwah persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini temanya adalah merajut ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan, di mana umat Islam ini dipersaudarakannya oleh Allah. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah yang telah menjinakkan kalian. Kuncinya adalah persaudaraan itu harus dari hati, sehingga kalian menjadi bersaudara. Kunci adalah hati. Kalau hatinya merasa bersaudara, maka kita akan bisa membangun persaudaraan walaupun perselisihan, perbedaan pendapat tidak bisa dielakkan sampai hari kiamat. Maka di dalam agama kita itu ada yang pokok, yang usul. Itulah yang ijma, sepakat, konsensus para ulama kita. Yang kedua, ini ada yang furu', yang cabang, di mana dalam cabang itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat para ulama itu terletak pada memahami dalil, bukan perbedaan yang menyulut permusuhan. Jadi kita letakkan furu'iyah itu berdasarkan pandangannya para ulama, supaya renyah dikajinya, tidak menimbulkan sumbu konflik problem di tengah umat kita. Kita terus bersyukur ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ormas-ormas Islam, ada torikoh-torikoh, semuanya adalah saudara kita. Untuk apa? Membina umat ini. Bayangkan negeri kita adalah negeri terbesar kaum muslimin, dan itu yang menjadi kebanggaan kaum muslimin di seluruh dunia ini.
menyinari kembali kepada seluruh dunia. Jadi di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana tanda kiamat itu ada dua. Pertama adalah asratus sa'at as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Satu, diutusnya Nabi kita sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tanda kiamat kecil. Jadi kita sudah memasuki hari kiamat, tapi yang kecil. Kemudian banyak yang sudah terjadi, gedung-gedung pencangar langit. Nah, ada asratus sa'at al-kubra, tanda kiamat yang besar. Apa? Salah satunya adalah bumi ini akan dikuasai kembali, disinari dengan cahaya Islam. Jadi Islam akan tampil kembali dalam panggung bumi ini satu kali lagi. Sebab hakikat dunia ini adalah panggung di mana antara kebenaran dan kebatilan terus silih berganti. Lihat Pak, dalam Quran ada dua tokoh besar yang telah menyinari Islam. Satu, Raja Dzulqarnain, pemimpin Islam yang mendunia, yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia dengan cahaya Islam. Raja Dzulqarnain disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa permohonan Nabi Sulaiman. Gimana doanya? Doanya, ya Rabb, berikan kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan, la yang bagi li ahadin min ba'di, di mana kerajaan itu tidak pantas bagi seorang pun setelah aku. Artinya satu kekuasaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh orang setelah aku. Kira-kira besar nggak kekuasaannya? Bukan dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Masrik sampai Maghrib, dari ujung barat sampai ujung timur, sampai jin pun di bawah kekuasaannya. Sekarang ada presiden yang rakyatnya jin, ada juga jin dan jun. Nabi Sulaiman, jin sekalipun tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Binatang tunduk kepada Nabi Sulaiman, angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Pantas layan bagi li ahadin min ba'di, satu kekuasaan yang tidak satu pun layak setelah aku. Begitulah Allah tunjukkan kepada hamba-hamba pilihan, sehingga cahaya Islam bisa menyinari umat manusia di penjuru bumi ini. Tapi panggung dunia ini pun pernah dipegang oleh orang-orang zalim. Dalam Quran menyebutkan ada Fir'aun, bukan satu orang Fir'aun, itu adalah jabatan, banyak Fir'aun. Mana buktinya? Tuh piramid di Mesir. Orang terkagum-kagum, orang sekarang di zaman digital tapi kagum melihat bangunan yang hebat seperti itu. Tapi mereka, Fir'aun itu merusak di muka bumi, kezaliman. Jadi panggung bumi ini adalah tempat perebutan kekuasaan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Dan sekarang bumi ini sudah 7 abad dikuasai oleh mereka. Betul atau betul? Kita rodanya masih di bawah. Tapi ingat firman Allah, ketika terjadi perang Badar, menang kaum muslimin, lalu disusul tahun berikutnya perang Uhud, kalah kaum muslimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemenangan, kekalahan di antara kaum, di antara manusia silih berganti. Kebenaran kemudian datang kebatilan, terus seperti itu. Tanda hari kiamat besar adalah
roda bumi ini akan berpihak kepada kaum muslimin. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Kaum muslimin akan naik kembali ke panggung dunia. Yakin apa enggak? Kuncinya apa? Inilah tema di pagi hari ini, merajut ukhuwah. Umat jangan terpecah-pecah. Banyak golongan bukan harus terpecah-pecah, tapi kita harus membangun ukhuwah persaudaraan. Jadi persaudaraan itu adanya di hati. Pak Bu, kalau seseorang saling mencintai dicubit, kira-kira cubitnya cubit enak, cubit sakit? Pingin dicubit lagi gak? Sama kekasih dicubit, pingin dicubit lagi. Coba orang lagi bermusuh-musuhan, jangankan nyubit, bertatapan mata saja udah gimana? Intinya di mana? Cubit sama cubitan, tapi yang membedakan hatinya. Maka oleh sebab itu kita akan fokus bahas di pagi ini, insya Allah sampai zuhur. Pak Wali gimana kalau sampai zuhur? Nego dulu ya. Bapak Ibu sekalian, kita bongkar dulu manusia. Manusia itu perspektif para ulama memiliki 5 unsur. Kita manusia bukan? Alhamdulillah. Sebelum kita lahir ngajuin proposal dulu nggak kita supaya jadi manusia terlahir di dunia? Ada yang ngajuin proposal dulu nggak? Kalau waktu Pak Wali ngajuin proposal. Ini berarti kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu termasuk nikmatul ijad, nikmat eksistensi, nikmat dijadikan sebagai manusia, bukan binatang, bukan batu, tapi kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai insan, sebagai manusia. Siapa insan itu? Surah At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh firman Allah, kami telah jadikan insan kita ini fi ahsani taqwim, dalam wujud penciptaan terbaik dibandingkan dengan makhluk yang lain, sekalipun dengan malaikat. Mana buktinya? Buktinya Abul Bashar, leluhur kita Nabi Adam alaihissalam, sebelum diturunkan ke bumi di surga, Allah ajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama ilmu. Kemudian Nabi Adam disuruh mempresentasikan di hadapan para malaikat, di hadapan jin, termasuk iblis di sana. Tapi iblisnya belum disebut iblis, namanya Ajajil. Siapa Ajajil iblis itu? Sayyidul Malaikat, dosennya para malaikat. Kita taunya iblis, yaitu iblis setelah melanggar aturan Allah. Tapi posisinya dalam tafsir Mu'tabar, Sayyidul Malaikat, yang jadi majikannya para malaikat, yang jadi dosennya para malaikat. Maka para malaikat terkagum-kagum, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian Allah perintahkan, usjudu li Adam, sujud semua kalian kepada Adam. Sujudnya bukan ibadah, sujud tahiyatan, penghormatan. Sujud semua kecuali siapa? Iblis. Nabi Adam alaihissalam menempati martabat tertinggi, mengalahkan para malaikat, mengalahkan para jin. Kuncinya apa? Belajar. Kalau kita, martabat kita ingin tetap tinggi di hadapan Allah dibandingkan dengan para malaikat, kuncinya adalah belajar agama, tafakuh fiddin, paham dalam agama. Tapi kalau umat manusia lari dari agama, lari dari para ulama, yang akan terjadi adalah tsumma radadnahu asfala safilin. Kami
lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am. Kalau orang tidak memproduktikan hatinya memahami ayat-ayat Allah, mata dan telinganya tidak bisa menangkap ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah di balik kehidupan ini, maka mereka ulaika kal an'am, tidak ada bedanya seperti binatang. Yang dipikirin hanya duit, kayak kalau di Tasik namanya mermot. Di sini apa namanya di Jakarta Timur? Marmut. Nah, ada di sini yang kayak marmut ya. Duit. Lagi sholat pun duit. Terjebaklah manusia dalam kondisi materialistik kebendaan. Segalanya diukur dengan benda, semuanya diukur dengan harta. Maka itulah penyebab sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, umat Islam ini banyak mayoritas, tapi gusaun kagusai sail, sabda Nabi, seperti buih di sungai. Buih banyak, tapi centang perenang, tidak punya persatuan, tidak punya kekuatan, terbawa arus kemana saja, buih itu ikut. Sabda Nabi, penyebabnya adalah mental hati umat Islam ini terkena penyakit mematikan, namanya al-wahnu, lemah mentalnya. Mal wahnu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa wahnu itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, penyakit hati disebut cinta dunia. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau cinta di hati, di dengkul atau di otak? Maaf, pernah jatuh cinta nggak? Jangan malu-malu atau jawabnya. Ibu-ibu pernah jatuh cinta? Gimana kalau lagi jatuh cinta? Dulu tai kotok rasa coklat. Orang sudah jatuh cinta karena temennya jelek, mancung lagi. Mancung apa? Mancung ke dalam. Tapi kata orang yang sedang jatuh cinta, bidadari turun dari surga. Kan beda sekali. Itulah hati. Kalau hati, pikiran udah nggak bisa jalan lagi, nggak bisa berhitung matematis lagi. Kalau hati sudah jatuh cinta. Sekarang Pak, kalau orang sudah jatuh cinta kepada dunia, namanya materialistik, penyakit kebendaan. Di hatinya tuh benda, di hatinya tuh harta, orientasi hidupnya dunia. Itulah penyebab mundurnya umat Islam. Mundurnya umat Islam karena penyakit hati. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, hidup di abad ke-5, di mana kaum muslimin ketika itu tengah asik dengan dunianya. Banyak ulama yang terseret jadi stempel pejabat yang zolim ketika itu. Tampillah Imam Al-Ghazali memberikan pencerahan di saat itu, bahayanya penyakit hubbud dunia, cinta dunia ini. Orang yang cinta dunia itu Pak, punya mobil, nyimpennya nggak di garasi, di hati. Capek nggak kalau nyimpen mobil di hati? Bawa mobil, lalu sholat Allahu Akbar, mobilnya di hati. Jangan-jangan mobil terserempet. Mau tidur jam 11, garasinya gimana? Ada bunyi, nggak bisa tidur. Kenapa? Nyimpen mobil di hati, nyimpen uang di hati, nyimpen jabatan di hati. Saat sholat terhijab, terhalang hatinya dengan benda, sehingga tidak ada kerusuhan dalam sholat. Padahal sholat adalah kenikmatan terbesar. Sholat adalah kenikmatan terbesar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau syariat yang lain, perintah yang lain, puasa, haji, Jibril yang turun menemui Nabi. Tapi kalau sholat, Nabi yang diundang oleh Allah.
sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi menerima satu tugas yang sangat mulia, sholat 5 waktu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu adalah media yang mengkomunikasikan qalbu hamba dengan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang tugasnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, super sibuk. Bahkan profesi terbahaya di dunia adalah jadi nabi dan jadi rasul. Nah, sekarang yang paling enak kata orang awam, jadi apa jabatan yang paling enak? Katanya kursinya empuk. Jadi apa? Anggota DPR. Kalau jadi Pak Wali nggak ada waktu libur, Sabtu Minggu penuh dari subuh sampai malam. Alhamdulillah, mendoakan mudah Pak Munzirin disehatkan panjang. Ternyata profesi terberat adalah jadi nabi. Nabi bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma ulama tsumma syuhada. Yang paling berat ujian, resiko adalah jabatan jadi nabi dan jadi rasul. Kemudian disusul oleh para pewarisnya, para ulama. Maka Nabi sepanjang masa nubuah kenabian ujiannya berat. Sehingga kalau sudah berat, Nabi perintahkan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihni bis sholat. Hai Bilal, relaksasikan aku dengan sholat. Aqimis sholat. Qomar. Kemudian Nabi sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka jamaah sekalian, kalau sholat kita ingin khusyuk, dalam kitab ada usul fil murid paling qalbaka minal aghyar. Kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, sudah siap sholat, kosongkan hatimu dari ilusi dunia. Jadi jangan sampai sudah menghadap kiblat, mau takbiratul ihram masih pikiran dunia, cicilan motor, ibu-ibu cicilan mobil. Gak bener sholat itu. Sholat harus pakai hati. Sholat bukan hanya bacaan, sholat bukan hanya ruku dan sujud fisik, tapi sholat pun adalah hati harus ikut sholat, khusyuk konsen kepada Allah. Maka sebelum takbiratul ihram, balik qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu dari ilusi dunia. Semua kaitan duniawi kosongkan dari hati dan pikiran. Tamlahu bil ma'arif wal asrar. Nanti hatimu akan diisi oleh Allah dengan makrifat dan cahaya dan rahasia Allah. Khusus sholatnya, tenang ketika sholat. Itu adalah nikmat terbesar, karena sholatlah media yang menghubungkan qalbu kita dengan Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Lebih merasa kuat ketimbang kita punya backing jenderal bintang 7. Kalau jenderal bintang 7 nggak? Paling banyak berapa? Oh, bintang 7 mah buat pusing. Pak, Bu, kalau ada jenderal bintang 5 boleh ya? 4. Paling tinggi berapa? 4. Ada jenderal bintang 4 siap membacking, kira-kira tenang apa enggak? Ya, menurut orang awam tenang. Tapi kalau Allah yang jadi backing, itulah kenikmatan. Maka sholat adalah terhubungnya hati kita, media yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Kalau sholatnya khusyuk. Surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sukses orang yang beriman itu. Di mana orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di mana kalau menegakkan sholat, hatinya ikut sholat, hatinya khusyuk kepada Allah. Allah yang kita ibadah, ruku kita kepada Allah, sujud kita hanya karena Allah. Jadi al-ma'bud yang kita ibadahi adalah Allah. Allah yang dirasakan
hatinya bersama Allah. Pak, Ibu sekalian, ada yang pernah lihat Allah? Ada yang pernah lihat Allah? Kenapa atuh percaya? Ayo, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ada yang pernah lihat Allah? Kenapa kita percaya Allah? Ada iman. Nah, sekarang begini, Pak. Tahun 2020-2021 dunia digemparkan oleh apa? Covid itu apa? Virus. Maaf nih yang hadir, ada yang pernah lihat virusnya? Ada yang pernah lihat virusnya nggak? Segede gajah virus itu. Nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus pakai alat. Artinya kita percaya ada virus yang membuat geger manusia di kolong bumi ini. Banyak bergelimpangan orang meninggal. Kita percaya dengan virus itu walaupun kita belum pernah lihat virus itu. Dan apalagi Allah yang menciptakan kita. Kalau sesuatu yang bisa dilihat itu murahan. Kalau sesuatu sering dilihat namanya murahan. Betul nggak? Pak, Bu, pernah lihat mutiara nggak? Yang asli. Jarang orang lihat, orang tertentu. Berarti yang jarang dilihat sesuatu yang mahal. Apalagi yang belum pernah dilihat sesuatu yang mahal. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kepada Allah karena ada ciptaannya. Bahkan keyakinan itu ada bentuk tiga. Pertama, yakin. Yakin kepada Allah berdasarkan ilmu. Kenapa kita percaya kepada Allah sampai sujud kita hanya kepada Allah? Karena kita meyakini berdasarkan ilmu dan fakta. Karena ada ciptaannya alam semesta ini. Itu namanya yakin atau iman. Ada yang disebut dengan makom ihsan, makom iman, makom Islam, makom ihsan. Itu keyakinannya itu dirasakan oleh qalbu. Kita yakin kepada Allah berdasarkan ilmu dan fakta. Lebih daripada itu, kita bisa merasakan hadir dan eksisnya Allah. Dengan apa? Dengan qalbu. Itulah makna khusyuk di dalam sholat. Jadi jamaah sekalian, ketika sholat kita sedang hadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah al-ma'bud yang kita ibadahi dirasakan hadirnya, bahkan dirasakan agungnya oleh Allah. Maka sholat itu akan berurai air mata. Ketika kita sujud, itu bentuk penghambaan tertinggi. Kenapa? Bentuk sujud itu kepala yang biasa kita dihormat-hormat, posisinya di atas, sejajar dengan kaki kita. Betul apa betul? Kalau Pak Wali sujudnya sama di sini nggak? Kalau Kiai sujudnya sama di sini nggak? Orang awam sujudnya sama di sini. Tempat orang lewat-lewat injek-injek di sini, kita sujud di situ. Itulah bentuk sujud dalam sholat adalah merasa hina di hadapan Allah. Kepala kita sejajar dengan kaki kita. Kita sujud di mana orang lewat menginjak-injak tempat itu, tapi kita tidak merasa jijik. Kenapa? Karena kita sujud hakikatnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka sujudnya akan berurai mata. Maka Nabi bersabda, momen terdekat hati hamba dengan Allah adalah wahwa sajid, ketika sujud. Maka sujudnya ketika baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, kita yang rendah, kita yang kotor. Sehingga kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan meneteskan air mata, bergetar hati kita. Itulah kenikmatan sholat yang membuat Nabi menjadi rileks jiwanya karena sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu beban atau nikmat? Sekarang senangnya sholat, bahagianya kita, nikmatnya kita sedang sholat atau setelah sholat? Setelah sholat, alhamdulillah, nggak beban lagi gitu. Itu sholat yang salah. Jadi sebanyak sholat, maksain, sholat yang benar itu sebanyak sholat dia nikmat dan bahagia, rileks qalbunya karena berserah diri
menyerahin total segala urusan kepada Sang Penguasa alam semesta. Jadi sholat itu membuat tenang. Kemudian kehusuannya itu merambah keluar sholat. Artinya merasa ditatap oleh Allah, disebut muraqabah, merasa ditatap oleh Allah karena ekses sholat, efek sholat, qalbu tersentuh dengan Allah, terhubung dengan Allah, sampai keluar sholat pun masih merasa ditatap oleh Allah. Itulah makna dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya khusus seperti itu, dimaknai hati ikut sholat, hati ikut tunduk, maka setelah sholat mampu memproteksi, menjaga dari dua perbuatan jahat. Satu, fahsya itu kejahatan yang merusak diri kita sendiri. Yang kedua, munkar, kejahatan yang merusak secara sosial atau orang lain. Sholat mampu memproteksi dari perbuatan fahsya tadi. Jangan sampai sholat rajin, korupsinya rajin. Sholat rajin, ibu-ibu marah ke suaminya juga rajin. Yang di sini nggak ada, yang nggak rajin. Buat sholatnya rajin, ngomongin orangnya juga rajin. Sholatnya rajin, permusuhan sama tetangganya juga istiqomah. Apa sholat itu? Di mana fungsi sholat? Apa makna sholat selama ini? Permusuhan dengan saudara umat Islam, saling menuding, saling menjatuhkan. Apa sholat kita? Apa ngaji kita? Ngaji itu ukurannya adalah innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah karena berilmu. Jadi tambah ilmu, tambah rajin ngajinya, maka akan tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berani menjatuhkan saudaranya yang Islam. Tidak akan mampu mulutnya gibah melukai, gibah membicarakan aib saudaranya. Buah dari sholat, paksa, mungkar yang merusak lingkungan dan sosial mampu diproteksi dengan sholat yang khusyuk. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Maaf jamaah sekalian. Jam berapa ini? Sampai zuhur. Ditagih sama bapak yang di depan. Sampai zuhur katanya. Kembali Pak sekalian. Manusia ini tadi adalah sebaik-baiknya kita bongkar diri kita. Kata para ulama ada 5 elemen yang Allah berikan kepada kita. 1, ruh. Semua ada ruhnya nggak di sini? Kalau nggak ada ruhnya disolatin di sini. Ke masjidnya disolatin, bukan sholat. Ruh. Dari apa ruh itu? Itulah yang ditanyakan kepada Nabi. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Artinya manusia tidak akan mengetahui substansi dari ruh itu. Maka ruh itu semenjak ditiupkan ke dalam jasad kita, ruh itu tidak akan menua dan tidak akan mati. Ruh kita itu tidak akan menua. Yang tua itu fisik kita. Betul nggak? Ruhnya permanen. Ruhnya tidak akan mati. Pindah nanti ke alam kubur, pindah ke akhirat. 1 ruh. Itu anugerah dari Allah. Kenapa? Penciptaannya bukan dari benda, tapi Allah yang meniupkannya. Maka min alamil ulwi, kata para ulama, ruh itu materialnya dari alam yang paling tinggi, dari tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruh itu keinginannya kepada Allah. Yang kedua, Allah berikan jasad. Nih jasad kita. Dari apa Allah ciptakan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kami ciptakan jasad kalian dari tanah. Makanya tuh ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang coklat warna kulit, dari tanah. Ya,
Usia 40 tahun itu fisik sekuat-kuatnya. Lewat usia 40 tahun pun, mana yang lewat 40 tahun angkat tangannya? 90%. Yang dirasakan tambah kuat, tambah lemah. Mata kita tambah melotot, tambah berkurang kelihatannya. Telinga, lutut. Itu bapak-bapak kalau di pengajian baru aja 5 menit pindah kanan, pindah kiri, mermati kambuh. Tapi kalau nonton sepak bola jam 3 malam, kemana informatiknya? Aneh, tapi ibadah itu diujinya begitu. Baru duduk udah segala terasa gitu. Mermati lah, asam urat. Fisik itu begitu. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Surah Yasin. Barang siapa dipanjangkan umurnya lebih dari 40, dikurangi penglihatannya, dikurangi pendengarannya, fisiknya, ototnya berkurang terus. Makanya jamaah sekalian, jangan konsen kita mementingkan kebutuhan fisik. Betul apa betul? Fisik kita akan menjadi tanah kembali. Banyak orang nggak peduli dengan ruhnya, tapi manusia begitu konsen dengan fisiknya. Ada skincare, betul nggak ibu? Berapa biaya per bulannya? Diketahui oleh suami apa enggak? Bukan nggak boleh pakai skincare, tapi jangan kita hanya konsen dengan fisik ini. Jangan tergiur dengan casing, jangan tergiur dengan penampilan. Perhatikan aspek ruhiyah kita, spiritualitas kita. Lalu yang ketiga, Allah berikan akal untuk berpikir. Yang keempat, Allah berikan qalbu. Nah ini qalbu. Apa qalbu itu? Tempatnya kita merasakan batiniah kita. Bahagia, sengsara, tergantung apanya? Qalbunya. Banyak para ulama, Bapak Ibu sekalian, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan di 3 penguasa zalim. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pulang dari penjara bikin kitab. Fisiknya di penjara, tapi qalbunya merdeka. Tapi qalbunya selalu bersentuhan, berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bebas kemana-mana fisiknya, tapi hatinya di penjara. Maka qalbu itu adalah, kata para ulama, 1, qalbu itu adalah tempat tumbuhnya iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Hati itu tempat tumbuhnya iman. Iman itu bukan di kepala, tapi di hati. 1. Yang kedua, hati adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kaki bisa melangkah ke tempat ini, yakin di hati Bapak Ibu sekalian, karena disinari oleh cahaya Allah. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin mir rabbih. Allah membandingkan di mana hatinya, dadanya dipenuhi oleh cahaya Allah, sehingga hatinya berlapang dada, tenang, Pak. Kalau hati kita selalu disinari oleh cahaya Allah, bawaannya tenang, kalem, senyum, tapi jangan senyum sendiri. Pak, Ibu, mana yang suka gundah gulana? Mohon angkat tangannya. Suka gundah gulana, suka rasa cemas, sedang makan takut nggak makan, sedang menjabat takut kehilangan jabatannya. Tolong angkat tangannya. Walaupun nggak diangkat tangannya, kelihatan jidatnya. Pusing, gelisah, khawatir, rasa takut, cemas. Kenapa? Hatinya tidak disinari oleh cahaya Allah. Begitulah cahaya Allah. Sabda Nabi, idza dakhala nur fil qalbi infasak wa syarah. Sabda Nabi, ketika cahaya Allah itu an-nur, maha cahaya. Salah satu nama dari 99 an-nur, cahaya. Kalau cahaya itu masuk ke dalam qalbi, sabda Nabi, infasak wa
Mudah-mudahan hati kita selamanya disinari oleh cahaya Allah. Buat tenang, tidak ada gelisah dan rasa takut. Menatap masa depan kita, surga yang dijanjikan oleh Allah. Para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dipanggil oleh Allah seperti busur tanah yang keluar dari panahnya. Kira-kira cepat atau lambat? Kita tarik busur tanah, lepaskan, kira-kira lari apa enggak? Cepat apa enggak? Itulah gambaran sahabat. Kalau dipanggil oleh Allah sampai ke medan perang sekalipun, nyawa taruhannya secepat busur panah keluar dari panahnya. Kenapa? Rahasianya di dalam benak mereka surga. Surga. Kalau malas ibadah itu surga. Ibadah kita bukan untuk orang lain. Ibadah kita bukan untuk memuliakan Allah. Sudah sempurna Allah, tapi ibadah kita untuk kita. Langkah kaki ke masjid ini untuk kita. Sholat sujud kita untuk kita. Surga yang dijanjikan oleh Allah sudah di pelupuk matanya. Itulah yang membuat mereka pada saat antusias dalam menjalankan perintah Allah. Seberat apapun seperti medan perang, tapi ringan dan penuh dengan antusias karena pelupuk surganya sudah di pelupuk matanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ingin tanya Bapak Ibu sekalian, hari kemarin atau seminggu yang lalu sampai sekarang, ingat berapa kali ingat ke surga? Jawabannya kita jujur. Berapa kali? Seminggu saja. Seminggu, sekarang sudah hari Sabtu. Berapa kali ingat ke surga? Ada, baru sekarang ingatnya. Itu tanda iman kita kecil, iman kita yang kus dalam sabda Nabi. Kalau Yasin bertambah, surga itu di pelupuk mata setiap saat. Itulah kata Imam Al-Ghazali dan kitab Minhajul Abidinnya, motivasi terbesar bagi umat ini adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau gambaran surga itu di pelupuk mata berulang-ulang dalam Al-Quran menceritakan indahnya surga, tapi kita nggak ada kepedulian, nggak ada kepercayaan kecil sekali, maka tidak akan terpatri gambaran surga di pelupuk mata kita. Lemah ibadah kita, asal-asalan ibadah kita, padahal semuanya tercatat sekecil apapun ibadah kita, sekecil apapun dosa kita. Jadi jemaah sekalian, ini kalau sudah surga gambarnya di pelupuk mata kita, Pak, nggak ada satu waktu yang terlewatkan. Bahkan wali-wali Allah itu setiap detak jantungnya dipakai zikir kepada Allah. Tidak ada yang kosong dari penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat semangat ibadah. Pak, Ibu sekalian, kalau ada karyawan dikasih tahu sama manajemen 10 tahun lagi akan dapat bonus 10 miliar, senang apa enggak? Kenapa senang? Uangnya belum 10 tahun lagi. Kenapa? Percaya yang ngomong bukan isu tapi manajemen. Seakan-akan 10 juta itu sudah di mana? Dimilikinya. Begitu juga orang yang beriman, yang sempurna iman dalam hati, dijanjikan oleh Allah jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan kepada orang yang beriman air yang mengalir, kebun-kebun, keindahan surga. Itu sudah jadi nikmat, baru janjinya saja sudah jadi seakan-akan surganya sudah didapatkan. Itulah yang dimakna lahumul busra bil hayati dunya bil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman itu kabar gembira di dunia dan nanti di akhirat. Baru kabarnya saja sudah membuat gembira. Jadi intinya apa? Hati, intinya iman yang ada di hati kita. Jadi yang kedua, hati itu tempat terbitnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, mari jaga hati kita. Suka dijaga hati kita. Maaf Pak, hati itu bukan barang fisik seperti ini. Kalau wajah mudah dirawatnya, kelihatan nggak kotornya? Kelihatan wajah kita. Ini wadah tisu kelihatan kalau kotor mudah. Tapi hati itu abstrak. Namanya
namanya polaba itu bolak-balik. Kemarin cinta, sekarang benci, betul nggak ibu? Kemarin dikejar-kejar, sekarang melukai hati. Itu kolbu, dia bolak-balik. Abstrak, nggak bisa dipegang. Maka para ulama kita, bagaimana cara menjaga kolbu kita, menjaga hati ini? Sebab semua ucapan dan tindakan manusia mengalir dari hati-hati yang baik, mengalir kebaikan seluruh panca inderanya. Hati yang busuk, yang kotor, yang dengki, yang benci, mengalirkan kebencian dari ucapan dan tindakannya. Maka oleh sebab itu, mari kita rawat dan jaga hati kita. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita terus bisa merajut ukhuwah kita dari hati yang paling dalam. Kita lihat saudara kita, Pak, gambaran muslim itu satu saja hadis Nabi. Apa sabda Nabi? Man istaqbala kiblatan, barang siapa yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, wa sholat sholatana, dia sholat seperti sholat kami, sholatnya 5 waktu, ya. Itu yang ijma para ulama, yang usul, yang pokok. Kunut nggak kunut mah itu mah urusan guru, urusan cabang, jangan dipersoalkan. Silahkan yang kunut, silahkan yang tidak kunut, namanya guru itu mah. Barang siapa yang sholat sholatana, itu gambaran muslim. Sholat seperti sholat kami, ijma semua para ulama, 4 mazhab. Sholat 5 waktu adalah fardu. Kemudian wastaqbala kiblatana, sholat yang menghadap ke kiblat, kiblat menjadikan arah dari seluruh penjuru bumi. Syarat yang kedua. Yang ketiga, man akala dari hatana, memakan makanan yang disembelih oleh kami, pasalkan muslim, itulah adalah muslim. Jadi jangan lihat kelompoknya, jangan lihat golongannya, lihat ini saja apa yang ditetapkan oleh Nabi kita. Itulah muslim, itulah saudara kita. Jangan terjebak dengan furu'iyah, dengan silabiah perbedaan urusan furu', urusan cabang. Tapi kita lihat usulnya, kita lihat pokoknya. Maka itu adalah muslim, wajib dijaga halal, dijaga darahnya, dijaga hartanya, tidak boleh ditumpahkan. Itu Nabi menggambarkan bagi kita. Mudah-mudahan Porkomas ini terus abadi, bahkan lebih besar lagi. Saudara kita, anak cucu kita, generasi kita bisa merasakan forum ini sebagai wadah bagi umat Islam yang berbeda-beda manhajnya, yang berbeda-beda madhabnya, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejamkan kedua matanya, kemudian hadirkan hatinya. Nabi bersabda, Allah tidak akan mendengar permohonan hamba di mana hatinya lalai dari Allah, tidak ada rasa keyakinan kepada Allah, tidak merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdin ghairu dharrin wa la mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Kami datang ke tempat ini hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menghitung kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, kezaliman yang diperbuat oleh mulut, tangan, dan kaki kami. Ya Rabb, kami tidak bisa menghitung dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Walaupun dosa kami banyak, lebih banyak ampunan. Walaupun dosa kami besar, lebih besar ampunan. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, yang telah melahirkan, merawat siang dan malam. Ayah yang menafkahi kami, banting tulang peras keringat. Dan ada di antara mereka orang tua yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Betapa menyesalnya Allah dulu di masa hidupnya kami belum membahagiakan mereka. Bahkan kami sering melukai, membebani perasaan mereka. Ampunkan dosa mereka, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah,
surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari permusuhan. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, kami sadar kematian bukan menjauh tapi semakin mendekat. Jangan matikan kami sebelum kami bisa taubat kepada-Mu, sebelum kami bisa mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Jikalau datang ajal kematian besok atau lusa, pengajian ini menjadi pengajian terakhir bagi kami. Ya Rabb, mampu jadikan kami kematian husnul khatimah. Mampukan di saat itu melafalkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Jauhkan kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu aghdina bi fadlika amman siwa. Wahidat yang maha kaya, limpahkan rezeki kepada kami yang luas dan berkah. Rezeki yang menemani ibadah kami, rezeki yang membuat semangat ibadah kami. Jauhkan rezeki yang haram yang akan jadi malapetaka buat kami di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh keberkahan. Jadikan keluarga kami jadi ahli taat, ahli ibadah. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang Kau berikan ilmu dan ketakwaan. Di saat kami sudah ada di alam kubur, ada doa-doa terbaik dari mereka. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia dengan para ulama, kumpulkan kami di alam kubur dengan para ulama, bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti mulut dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan memberikan kesaksian di saat itu. Ya Rabb, jadikan kami menjadi penghuni surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta, untuk rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Bapak Ibu, ada beberapa informasi. Yang pertama adalah untuk kajian Sabtu depan, ya. Tadi mungkin, tadi mungkin lupa Pak Ketua, itu di Arif Rahman Hakim, ya. Sabtu depan di Arif Rahman Hakim. Bagi para ketua DKM, setelah selesai sarapan mungkin bisa kita ada kumpul dulu khusus untuk ketua DKM. Ya, kita akan diskusi, akan kumpul dulu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sumbangan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah siapkan 1.400 porsi makanan. Ya, silakan Bapak dan Ibu menikmati sambil kita bersilaturahim bersama. Terima kasih. Agus Komunikasi. Untuk ibu-ibu mujahidah, sama-sama kita agungkan asmaul takbir. Allahu Akbar. Kurang tegas, takbir. Allahu Akbar. Nah. Ya. Silakan Ibu, ya. Mohon maaf. Jadi mungkin bisa di teras lapangan, silakan. Silakan. Oke. Waduh. Sarapan. Silakan. Bapak, ya. Paliki boleh. Ya. Ya, bisa gabung-gabung ya. Bisa gabung-gabung ya. Ya. Terima kasih. Silakan selamat pagi ya. Terima kasih. Bapak, Ibu-ibu, silakan berbuat salam. Selamat menikmati.
yang ada di sekitar RW 02. Ya, ada 11 bubuk makanan. Ya. Di luar ada juga UMKM dari Malakasari. Ya. Hijau ya, itu ada koperasi subuh tadi. Silakan Bapak dan Ibu, selamat menikmati hidangan sarapan paginya. Pakai. Aceh, ya lengkap. Ada kupat padang, silakan. Ya, mudah-mudahan bisa menikmati makanan dasar murah. Ya, ada juga silakan. Siapa cepat hanya Rp10.000 saja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk berdonasi, bisa lewat QRIS ya, bisa. Silakan ada